Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya hormati Pak Robin, Pak Fauzi, serta Bapak Ibu guru semua. Mohon izin Bapak Ibu semua, pada kesempatan hari ini saya akan mereview buku ya. Seperti yang sudah dibuatkan posternya, saya jadi deg-degan dibuatin poster sama Bu Hana. Buku yang akan saya review itu buku yang ditulis oleh Najila Shihab, yakni Semua Murid, Semua Guru. Yang ini ya bukunya Bapak Ibu, cuman ini seri yang ketiga, di mana yang dituliskan di sini adalah tentang berpihak pada anak. Mungkin di review book by teacher tahun ajaran lalu, saya juga pernah mereview buku yang sama, cuma di seri yang pertama. Secara keseluruhan buku ini ada 4 buah buku, Bapak Ibu. Ini bukunya tuh ringan untuk dibaca, kemudian juga isinya tuh pas banget, mengena banget dengan kita yang sehari-harinya berkecimpung dalam dunia pendidikan, karena berisi refleksi, kemudian motivasi, juga kisah dan cerita-cerita yang menarik tentang dunia pendidikan. Nah, dari 4 buah buku ini, buku pertama itu yang pernah saya review juga, itu tentang perubahan pendidikan di Indonesia melalui konsep Merdeka Belajar tahun 2014-2015 bukunya ditulis, dan pada saat ini tahun 2021 konsep Merdeka Belajar tersebut ternyata direalisasikan dalam kurikulum sekolah penggerak seperti itu. Kemudian buku yang kedua itu tentang kegawat daruratan pendidikan, isinya itu juga menarik untuk dibaca. Kemudian yang ketiga yang hari ini coba saya review itu tentang berpihak pada anak. Lagi-lagi ini sesuai dan kontekstual banget Bapak Ibu dengan yang sedang kita jalankan saat ini dalam kurikulum sekolah penggerak tentang berpihak pada anak ataupun memahami karakteristik peserta didik seperti itu. Dan di buku yang keempat, Semua Murid Semua Guru ini itu berisi tentang pendidikan di masa pandemi seperti apa. Nah, buku ini ditulis oleh Najila Shihab. Dia itu seorang psikolog, kemudian tapi lebih banyak berkecimpung dalam dunia pendidikan dan menjadi pendiri sebuah sekolah serta komunitas dan organisasi di bidang pendidikan. Jadi kalau dilihat di buku ini Bapak Ibu, di halaman belakangnya itu dituliskan berbagai jaringan organisasi ataupun komunitas yang ada dalam komunitas Semua Murid Semua Guru. Itu banyak banget ternyata, dan mungkin ada ratusan komunitas ataupun organisasi yang saling berkolaborasi dengan penulis untuk melakukan perubahan dalam dunia pendidikan. Mudah-mudahan kita nanti bisa jadi bagian dalam komunitas untuk merubah pendidikan yang ada di Indonesia. Nah, sebenarnya Semua Murid Semua Guru ini bukan hanya sebuah judul buku Bapak Ibu, tapi ini menurut penulis adalah sebuah cita-cita bersama untuk memajukan dunia pendidikan. Jadi sebuah inisiatif untuk mengambil peran menjadi katalisator perubahan pendidikan di Indonesia melalui berbagai upaya. Makanya di buku ini tuh tulisan-tulisan yang disampaikan itu berisi pengalaman, kemudian refleksi serta motivasi dalam keseharian di dunia pendidikan. Nah, di buku yang ketiga ini, Semua Murid Semua Guru yang ketiga, berpihak pada anak, ini isinya yang saya sampaikan tadi, kumpulan tulisan, ya banyak banget tulisan-tulisan yang memang sederhana, ringan, dan kontekstual, penuh makna untuk kita yang sehari-hari berkecimpung dalam dunia pendidikan. Banyak refleksi, banyak motivasi. Jadi sudah benar nggak sih kita ini berorientasi pada anak dalam menjalankan tugas kita, gitu kan? Apakah kita berorientasi pada anak atau tidak? Karena memang terkadang kita masih mengambil pilihan. Menurut buku ini, kita sering mengambil pilihan untuk menilai anak bukan karena kita ingin tahu tentang anak tersebut, tapi kita hanya berhenti pada satu titik, yaitu skor atau penilaian yang diperoleh anak, seperti itu. Nah, seharusnya kalau kita berorientasi pada anak, pada peserta didik, pada kebutuhan anak, kita harusnya punya harapan yang tinggi untuk anak-anak kita, dan tentunya dengan harapan
tersebut, keberpihakan pada anak, maka kita akan berupaya untuk membuktikan bahwa semua anak itu bisa mencapai puncak capaian selama kita menempatkan dan memperhatikan kesiapan anak, serta di sini kata kuncinya adalah menumbuhkan kompetensinya. Dan mungkin untuk kita yang setiap harinya bergelut dengan hal tersebut, ini bukan sesuatu yang sangat mudah ya Bapak Ibu untuk melakukan hal-hal yang idealisme seperti itu. Nah, kalau bicara tadi tentang kompetensi, di sini juga menarik ada tulisan yang menuliskan tentang kompetensi ya. Memang kadang kita keliru di lapangan, di sini juga digambarkan antara konten dan kompetensi seperti itu. Dua hal ini memang dua hal yang berbeda seperti itu. Tanpa kita sadari, mungkin selama ini kita lebih banyak mengedepankan konten, kedalaman materi seperti itu, sehingga seringkali keberpihakan pada anak terabaikan dengan kepentingan tadi konten atau kedalaman materi. Padahal yang diperlukan atau yang lebih penting itu adalah kompetensi, membangun kompetensi. Tadi di awal dikatakan oleh penulis adalah kita menumbuhkan kompetensi. Bahkan di sini juga dituliskan masih ada yang beranggapan bahwa menumbuhkan kompetensi itu berarti tidak akan menguasai materi. Ya, jadi kita harus mengejar konten, mengejar materi sehingga mengabaikan kompetensi yang harusnya ditumbuhkan pada anak seperti itu. Dan menurut penulis nggak cukup kalau hanya sekedar konten, tapi kita harus fokus pada pencapaian atau menumbuhkan kompetensi. Supaya apa? Supaya anak mandiri, kemudian memiliki pengetahuan, keterampilan, sikap yang nantinya ia gunakan untuk memperkaya konten ataupun materi. Jadi dengan menanamkan kompetensi pada anak, maka konten itu akan tercapai dengan sendirinya tanpa harus kita membuang waktu, menghabiskan energi, memaksakan tentang pencapaian konten seperti itu. Dan ini mungkin pas banget dengan konsep kurikulum penggerak yang saat ini sedang kita berjibaku mendalaminya, dan mungkin cikal bakalnya dari sini kurang lebih seperti itu. Mengapa ada capaian pembelajaran dalam kurikulum penggerak. Nah, kemudian juga di buku ini juga dituliskan tentang, ada satu tulisan yang judulnya memperjuangkan anak yang Pancasialis seperti itu, dan ini sejalan banget dengan kurikulum sekolah penggerak, di mana profil lulusan yang akan kita capai adalah profil pelajar Pancasila seperti itu. Nah, dasarnya ternyata kenapa sih kita harus menanamkan nilai-nilai Pancasila pada proses pembelajaran pada anak, gitu ya. Itu salah satu bentuk keberpihakan kita pada anak, karena anak-anak kita itu adalah bagian dari warga negara. Kalau di sini dikatakan anak itu bukan citizen in waiting, jadi mereka nggak harus nunggu sampai mereka dewasa untuk bisa ambil peran, untuk bisa memahami dan punya pengalaman sebagai warga negara. Nah, maka dari usia SD, pendidikan Pancasila, kemudian penguatan karakter dan pengalaman-pengalaman yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila itu harus diberikan pada anak-anak kita seperti itu. Jadi mungkin kalau kita baca buku ini sejalan banget dengan konsep kurikulum penggerak, kemudian Merdeka Belajar yang memang sedang kita jalankan. Seperti apa mungkin Pak Nadiem Makarim banyak diskusi, banyak belajar dengan Ibu Najwa Shihab ini, sehingga apa yang menjadi kebijakan dalam pelaksanaan pendidikan saat ini ternyata mengacu atau sudah tertulis di tulisan-tulisan yang ada di buku ini seperti itu, termasuk yang di buku pertama itu tentang Merdeka Belajar, perubahan pendidikan, itu juga ini banget, pas banget dengan konsep pendidikan yang memang saat ini sedang kita jalankan. Selain bicara tentang konten, kompetensi, kemudian kemandirian anak, di sini juga banyak di buku ini juga ada beberapa kisah gitu ya, cerita-cerita seperti halnya cerita keteladanan film Keluarga Cemara. Nah, di sini juga diselipkan di situ tentang bagaimana seorang ayah itu berpihak pada anaknya. Nah, itu mungkin bisa menjadi contoh, bisa menjadi gambaran untuk kita bagaimana sih seharusnya kita berpihak pada anak. Ini buku ini ringan banget ya, mungkin untuk kita yang punya kesibukan banyak tapi ingin memperkaya wawasan. Buku-bukunya ini di sini sederhana dan kontekstual sekali. Oke, mungkin itu sedikit dari saya
terkait dengan review buku. Saya merekomendasikan buku ini untuk Bapak Ibu guru baca karena memang kontekstual, sekali lagi pas banget ya, menjawab kenapa sih kita harus profil pelajar Pancasila, kenapa sih kita harus capaian pembelajaran, itu mungkin sedikit banyak terjawab di dalam buku ini, dan kita jadi memahami latar belakangnya tuh seperti apa sih sampai akhirnya ada hal-hal seperti yang sedang kita jalankan saat ini. Mungkin itu saja Bu Hana, Bapak Ibu, review buku dari saya. Mudah-mudahan ada kesempatan lagi saya bisa review yang ketiga dan keempat bukunya yang juga sedang saya baca saat ini. Terima kasih banyak. Mohon maaf atas kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.